Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Hai, salam jumpa sahabat. Ketemu lagi bareng saya Ocha Kalista di Buletin Jatim edisi hari ini. Kita awali untuk informasi pertama, ada Vivi Agustiani, Suara Kota Probolinggo mengabarkan Wali Kota Habib Hadi terima penghargaan dari Menteri Kesehatan RI. Keterlibatan dan dukungan Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin dalam pelaksanaan pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular di lingkungan organisasi perangkat daerah Pemkot Probolinggo dan masyarakat mendapat apresiasi dari Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto. Wali Kota Habib Hadi menjadi satu-satunya kepala daerah di Provinsi Jawa Timur yang mendapat penghargaan kategori keterlibatan lintas sektor dalam pelaksanaan Pospindu PTE. Pengumuman penerimaan penghargaan dilakukan secara virtual usai upacara Hari Kesehatan Nasional tahun 2020 hari Kamis yang lalu. Bersama jajarannya, Habib Hadi menyaksikan prosesi dari Comment Center. Habib Hadi mengatakan bahwa kesehatan itu penting, maka dirinya akan selalu mendukung dalam pelaksanaan Pospindu yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan secara rutin untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Selain itu, Wali Kota juga membuat edaran senam bersama setiap pagi di masing-masing OPD. Salah satunya senam cerdik yang mengandung pesan sebagai upaya pencegahan penyakit tidak menular. Dengan penghargaan tersebut, Dinas Kesehatan berharap masyarakat juga sadar akan kondisi kesehatan dan melakukan kegiatan yang sehat. Vivi Agustiani, Suara Kota Probolinggo. Dari Probolinggo kita bergeser ke Sidoarjo. Di sana ada Billy Patopoy mengabarkan Kabupaten Sidoarjo terima penghargaan top 30 Kavoblik dari Pemprov Jatim. Sahabat, giat penyerahan dan penganugerahan pemerintah provinsi pada daerah berprestasi dalam meningkatkan pelayanan publik dilaksanakan di Singasari Resort pada Jumat 13 November. Dalam kesempatan ini, Kabupaten Sidoarjo menerima anugerah kategori Kavoblik atas inovasi pelayanan kepada publik dan masuk dalam 30 besar. Anugerah diraih atas inovasi baca tulis online atau Kalisline yang berhasil diterapkan siswa SMP Negeri 4 Sidoarjo. Penghargaan berupa piala dan piagam diserahkan langsung oleh Profesor Dr. Diah Natalia kepada Dr. Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. PJ Bupati saat ditemui setelah selesai kegiatan menjelaskan adanya Kalisline dinilai membuat siswa SMPN 4 Sidoarjo menjadi lebih produktif dalam menulis. Kalau sudah dapat pengakuan tingkat nasional, ini standar pelaksanaannya bisa diadopsi oleh yang lain, bisa dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah lain. Mungkin ke depan sekolah lain bisa lebih menciptakan inovasinya. Di SMP 4 sendiri, saat ini karya tulis siswa meningkat menjadi lebih 11.000 karya per minggunya, yang sebelumnya hanya ada di kisaran 135 karya. Kalisline diharapkan bisa menjadi pilot project untuk mendorong sekolah lain, terutama untuk mengembangkan minat menulis siswa. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Ninda Alivia dari Persada FM mengabarkan pembukaan ruang terbuka hijau di Kanigoro, Kabupaten Blitar menunggu zona kuning. Pembukaan ruang terbuka hijau atau RTH Kanigoro Kabupaten Blitar akan dilakukan setelah status daerah berada di zona kuning. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Krisna Triatmanto mengatakan pembukaan RTH Kanigoro belum bisa dilakukan dalam artian masih menunggu aman atau sampai status zona di Kabupaten Blitar berubah menjadi kuning. Karena menurutnya kalau sudah di zona kuning tempat umum sudah boleh dibuka kembali, tetapi tetap wajib menerapkan protokol kesehatan. Nantinya pembukaan RTH Kanigoro akan tetap berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 terlebih dahulu untuk fasilitas protokol kesehatan di RTH. Krisna memastikan sudah disiapkan di antaranya tempat cuci tangan dan kewajiban memakai masker. Belum bisa ya Mas, kita menunggu sampai aman ya, dalam arti nanti kalau sudah di Kabupaten Blitar sudah sampai kuning lah katakannya ya, statusnya ya, itu nanti akan kita buka. Krisna menambahkan RTH Kanigoro baru diresmikan pada bulan Februari 2020. Selain sebagai menambah ruang terbuka hijau di Kabupaten Blitar juga bisa menjadi tempat rekreasi. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Jemput bola, BPOM RI berikan layanan gratis untuk UMKM Pangan Gresik. Informasi selengkapnya bersama Isyatun Haniah dari Suara Gresik.
Sahabat, beragamnya usaha kecil, mikro, dan menengah di Kabupaten Gresik membuat Badan Pengawas Obat dan Makanan RI langsung lakukan jemput bola ke Gresik. Bupati Gresik Dr. Sambari Halim Radianto mengatakan, setidaknya UMKM yang ada di Gresik berjumlah 17.000 lebih. Bupati Gresik juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas layanan POM kepada 50 orang pelaku usaha UMKM di Gresik. Selain itu, sahabat, dalam sambutan pembukaan sosialisasi tersebut, Bupati Gresik Dr. Sambari Halim Radianto berpesan, jika sudah diberi pembinaan dan diseleksi, harus tetap diberi pembinaan, terutama dalam menentukan expired product, sesuai dengan standar laboratorium BPOM. Beliau juga meminta kepada seluruh pelaku usaha UMKM yang ada di Gresik untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas dan menjaga mutu produksinya. Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Sosialisasi Keamanan Pangan Dewi Prawitasari yang mewakili BPOM RI mengatakan, tujuan sosialisasi ini untuk meningkatkan pengetahuan tentang keamanan pangan dan menerapkan cara olahan yang baik untuk meningkatkan daya saing. Saya Syatun Hania melaporkan dari Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Dari Gresik, kita bergeser ke informasi lainnya. Ada Kirana Nisa Mahardika FM mengabarkan 8 kelurahan di Kota Blitar rawan terdampak bencana hidrometeorologi. Pemerintah Kota Blitar melalui Bakesbangpol dan PBD mulai ambil langkah untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi. Selain meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, dinas setempat juga mulai memetakan kelurahan yang rawan terdampak hidrometeorologi. Supriyadi, Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Daerah Bakesbangpol dan PBD Kota Blitar mengatakan, semua wilayah di Kota Blitar sebenarnya memiliki potensi untuk terdampak bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan lainnya. Namun terdapat 8 kelurahan yang rawan terdampak, yaitu kelurahan yang berada di sepanjang bantaran Sungai Lahar. Di antaranya Kelurahan Ngadirejo, Tanggung, Kepanjen Lor, Kauman, dan lainnya. Menurut Supriyadi, kerawanan di sekitar Sungai Lahar terjadi saat hujan lebat, sehingga debit air tinggi dan menambah potensi banjir atau longsor di sekitar lereng sungai. Supriyadi mengaku sudah menjalin koordinasi dengan stakeholder yang terdiri dari TNI Polri, camat, lurah, hingga relawan tanggap bencana untuk menghadapi hidrometeorologi. Pihaknya menghimbau agar masyarakat tetap waspada dan segera melapor ketika di sekitar lingkungannya terjadi bencana banjir, tanah longsor, angin kencang, dan lainnya. Ya, kita mulai kesiapsiagaan dari lingkungan terkecil kita, dari rumah kita lihat sekeliling lingkungan, apabila ada pohon-pohon yang rawan tumbang, itu dipaparasi atau gimana. Kalau ada pohon yang di tepi jalan yang sekiranya sudah lapuk atau condong doyong, itu dilaporkan ke kelurahan. Kirana Nisa, Mahardika. Ada Akbar Wiana dari Belambangan FM mengabarkan di masa pandemi, Bank String Underwater tingkatkan kebersihan peralatan snorkeling. Di masa pandemi COVID-19 membuat para pengelola wisata meningkatkan kehigienisan dan kebersihan perlengkapan yang digunakan wisatawan. Salah satu pengelola Bank String Underwater, Sukirno, mengatakan pihaknya pun melakukan standar kebersihan lebih pada peralatan mereka dibanding sebelum pandemi. Misalnya peralatan snorkeling yang dulu dibersihkan hanya setelah dipakai pengunjung, kini dibersihkan 2 kali sebelum dan sesudah digunakan. Selain itu, bahan yang digunakan untuk mencuci juga tidak hanya dengan air sabun biasa, namun juga dicuci menggunakan alkohol dan sabun khusus kesehatan. Dia menambahkan pada hari Senin juga pihaknya bersama seluruh kelompok sadar wisata atau Pokdarwis juga melakukan bersih-bersih secara menyeluruh. Terlebih pada hari itu, pemerintah Banyuwangi menerapkan aturan kepada pengelola wisata bahwa harus ada waktu libur dalam 1 pekan untuk memberi waktu bernafas guna menjaga kesehatan dan kebersihan. Terus habis itu Senin itu adalah global, semuanya dicuci kerja bakti teman-teman. Sukirno menjelaskan dengan aturan semacam itu, Bank String Underwater mengakui kini kondisinya mulai berangsur pulih. Wisatawan dari luar kota mulai berdatangan ke tempatnya. Bahkan pada long weekend di akhir Oktober 2020 lalu, tempatnya dikunjungi ribuan wisatawan. Setiap harinya tak kurang dari 800 orang datang ke lokasi tersebut untuk berwisata. Akbar Wiana melaporkan. Bergeser ke informasi lainnya, dari Belambangan FM kita bergeser ke Lumajang. Di sana ada Bobi Wijayanto, Suara Lumajang mengabarkan Pemkab Lumajang luncurkan program Sinau Bareng.
Dalam upaya mempermudah akses pembelajaran bagi siswa pada masa pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Lumajang kembali meluncurkan program yang bertajuk Sinau Bareng. Thoriqul Haq, Bupati Lumajang, setelah melaunching program Sinau Bareng di SMP Negeri 1 Kunir, menjelaskan Sinau Bareng merupakan kegiatan ajar-mengajar di masing-masing sekolah jenjang SD, SMP atau MTS yang dilakukan secara tatap muka dengan tertib mematuhi protokol kesehatan. Bupati juga menjelaskan bahwa pemerintah telah mengatur standar operasional prosedur untuk mencegah penularan COVID-19 selama pelaksanaan Sinau Bareng berlangsung, diantaranya yakni membatasi sekitar 25% dari 100% keseluruhan siswa yang masuk kelas, kemudian menjaga sirkulasi udara tetap bagus, serta para pelaksana kegiatan diwajibkan menjalankan protokol kesehatan seperti mengenakan masker serta mencuci tangan sebelum dan sesudah masuk kelas. Namun kegiatan ini dianjurkan untuk dilaksanakan di masing-masing wilayah yang pengendalian coronanya dinilai bagus, baik di tingkat desa maupun kecamatan. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Ada Henti Ludiana dari Suara Ngawi mengabarkan, rapat paripurna DPRD membahas 6 Raperda tahun 2020. Penyampaian jawaban Bupati Ngawi terhadap salah satu fraksi terkait penanggulangan tuberkulosis dalam implementasi Raperda tentang penanggulangan tuberkulosis membutuhkan kerjasama semua lintas sektor di Kabupaten Ngawi karena penanggulangan TBC mempunyai masalah yang kompleks sehingga tidak akan selesai kalau hanya sektor kesehatan saja yang bergerak. Demikian yang dikatakan Budi Sulistino Kanang Bupati Ngawi dalam press-connya usai mengikuti rapat paripurna DPRD. Kemudian untuk kesehatan TBC ini menjadi perhatian kita. Karena TBC ini juga salah satu penularan cepat, walaupun yakin semua TBC ini bisa ditangani, tapi kalau tidak kontinu penanganannya akan menyebar terus-menerus, terutama anak-anak. Maka ini ada perdanya. Setelah Raperda tentang penanggulangan TBC ini disahkan, akan segera ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati dan akan diimplementasikan dengan rencana aksi daerah dalam rangka penanggulangan TBC. Rapat paripurna ini juga membahas rancangan peraturan daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi, penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi, penanggulangan tuberkulosis, perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, retribusi jasa umum. Henti Ludiana, LPPL Suara Ngawi. Bergeser ke informasi lainnya, terhalang pandemi di Skanek Tuban belum bisa lakukan ekspor kerapu. Informasi selengkapnya bersama Uswatun Hanisa dari Pradia Suara Tuban. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban menyebutkan jika saat ini belum bisa melakukan ekspor ikan kerapu seperti biasa. Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan Tuban Imron Kolik menjelaskan, akibat adanya aturan larangan ekspor di masa pandemi COVID-19, pasaran kerapu Tuban hanya menyasar ke pasar domestik. Dia menyebutkan jika kerapu produksi kolam jaring bancar hanya bisa memenuhi pasar lokal saja. Akibatnya terjadi penurunan harga secara drastis. Jika biasanya per ekor dengan ukuran tertentu mencapai Rp35.000, kini hanya Rp20 hingga Rp25.000. Di dalam pelaksanaan pemasarannya itu adalah menggandeng eksportir dari Jakarta, tetapi untuk tahun yang terakhir ini 2020 ini karena ada pandemi, itu memang ada kendala tentang penyerapan komoditas itu karena tidak bisa keluar karena negara tujuan ekspor itu menerapkan kebijakan penutupan itu. Imran menambahkan, pihaknya berharap aturan ekspor di masa pandemi dari negara tujuan ekspor seperti Jepang dapat segera dicabut sehingga sirkulasi pendapatan para nelayan kembali normal. Kuswatun Anissa, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Kita ke Realita FM Pamekasan. Di sana ada Holik Maulidi mengabarkan, salah satu kampus di Pamekasan gelar wisuda perdana dengan terapkan protokol kesehatan. Salah satu kampus di Kabupaten Pamekasan gelar wisuda perdana dengan terapkan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan COVID-19. Sebanyak 49 mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah atau Sitisa Pamekasan di wisuda yang digelar di salah satu hotel di Bumi Gerbang Salam. Dalam acara tersebut, wisudawan dilarang memboyong keluarga ke lokasi wisuda. Oleh sebab itu, wisuda kali ini berbeda dengan acara wisuda sebelum pandemi COVID-19. Ali Maki, Ketua Sitisa Pamekasan mengatakan, di masa pandemi COVID-19 kita semua harus mengikuti aturan prokes. Oleh sebab itu, wisuda perdana Sitisa Pamekasan pun harus mengikuti anjuran pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan.
Menurutnya, wisuda perdana ini digelar secara keterbatasan sebab masih pandemi COVID-19, namun tidak menjadi alasan untuk tidak melakukan dengan sukacita serta penuh rasa syukur. Ali Maki menyampaikan agar para wisudawan dapat menjadi representasi Sitisa Pamekasan yang mampu berkontribusi terhadap masyarakat sesuai dengan bekal keilmuan yang sudah dimiliki selama menempuh pendidikan di Sitisa Pamekasan. Ali Maki berharap para mahasiswa ketika sudah terjun di masyarakat dapat menjadi bagian masyarakat yang inovatif, beradab, dan tentunya dapat menerapkan dan mengamalkan ilmu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Informasi tambahan, dari 49 orang wisudawan tersebut dari program studi atau prodi berbeda-beda. Rinciannya, Prodi Hukum Ekonomi Syariah atau HES sebanyak 28 orang, dan 21 orang lainnya dari Prodi Hukum Keluarga Islam atau HKI. Holik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Kita bergeser ke informasi lainnya. Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk mengabarkan penyuluhan program KB di masa pandemi saat ini melalui daring. Kondisi pandemi COVID-19 tidak menghentikan penyuluhan program keluarga berencana. Jika awalnya ribuan kader melakukan penyuluhan dengan metode tatap muka, sejak bulan April 2020 mengubah dengan cara dalam jaringan atau daring. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau PPKB Nganjuk, Widyasti Sidartini mengatakan, para penyuluh KB dan kader KB melakukan penyuluhan menggunakan media sosial. Penyuluh dan kader KB punya grup WhatsApp dan mereka melakukan penyuluhan salah satunya lewat media tersebut. Sejumlah bahan penyuluhan seperti pamflet tentang KB bisa diunggah di grup WhatsApp agar para pasangan yang menjadi binaan mereka cepat memahami. Sesuai instruksi dari pusat, menurutnya selama pandemi ada beberapa perubahan. Dicontohkan seperti pelayanan KB yang dahulu semuanya dilakukan bidan, sekarang penyuluh KB bisa memberikan pil KB dan kondom, tentunya tetap dalam pengawasan dan bimbingan bidan. Dalam pandemi COVID-19, menurutnya sebanyak 5.106 penyuluh KB, kader PPKBD dan sub PPKBD juga mendapat tugas tambahan, ikut aktif melakukan sosialisasi pencegahan COVID-19. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Demikian Buletin Jatim edisi hari ini bersama saya Ocha Kalista. Terima kasih dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.